Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Demikian, terima kasih. Operasi militer di luar perang. Oke, lanjut kali ini dua kabar yang cukup greget bos. Yang pertama, masih lanjut dari WNI yang ditangkap junta militer Myanmar kemarin. Ini orangnya, Instagramnya pun ada bos. Dan terkait hal ini sepertinya di DPR sudah dibahas lebih dalam nih. Dimana katanya kalau cara diplomasi sipil gagal, maka kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang, ujar Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad bos. Nah loh, ngeri sedap nih. Lantas, apakah maksudnya itu dan bagaimanakah penjelasan lengkapnya setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, Indonesia dan Malaysia kini disebut terlihat kompak bos. Dimana maksudnya RI Malaysia ini sebut kompak, makin akrab dengan Rusia. Hal ini pun menjadi pertanyaan bos. Dan apakah alasannya menurut para ahli? Apakah ada udang di balik bakwan atau memang sekarang sudah satu frekuensi dengan Pak D. Putin? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas WNI di Thailand nih bos. Jadi ketika diplomasi tak lagi cukup dan keselamatan warga negara dipertaruhkan, Indonesia pun kini sepertinya bersiap membuka babak baru nih. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasko Ahmad telah membuat pernyataan yang cukup menggegerkan lantai Senayan. Yaitu beliau katanya bakal meminta dijalankan operasi militer selain perang alias OMSP untuk membebaskan WNI yang ditahan Myanmar kalau diplomasi sipil gagal. Nah loh, tapi tenang dulu bos. Jangan buru-buru bayangin pesawat Sukhoi dan Hercules ngebut ke Yangon sambil bawa pasukan Kopassus turun dari langit kayak film Hollywood ya kan? Jadi OMSP ini bukan berarti kita kirim 1 batalion TNI ke sana sambil teriak, bebaskan warga kami. Habis itu, boom. Nah, bukan begitu bos. Bapak Dasko menegaskan bahwa OMSP ini adalah bentuk diplomasi militer. Ya, diplomasi, tapi dengan seragam loreng. Bukan jas Armani bos. Karena menurutnya di Myanmar yang kini sedang dikuasai oleh junta militer, diplomasi sipil pun mungkin terasa seperti menyodorkan teh manis ke tank baja bos. Maka di saat jalan Kementerian Luar Negeri buntu, jalannya berliku, maka diplomasi militer pun mungkin dapat dipertimbangkan. Karena kemungkinan diplomasi militer ke militer bisa lebih nyambung. Dan lanjut, langkah ini pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, revisi dari Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, khususnya Pasal 7 Ayat 2 huruf B angka 16. Di sana jelas disebutkan bahwa TNI dapat dilibatkan dalam misi penyelamatan WNI di luar negeri. Dan hal ini pun bukan sembarang show of force bos. Tapi ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap tumpah darahnya, dimanapun mereka berada. Karena bagi kami, ujar Bapak Dasko, keselamatan WNI adalah harga mati. Dan tentu saja ya, langkah ini harus penuh perhitungan bos. Karena kalau OMSP benar-benar dijalankan, tapi sampai bikin salah paham, nah itu gawat tuh. Kalau gitu kita malah bisa bikin ASEAN Summit berubah menjadi ASEAN Survival Game. Jadi malah berlomba untuk mempertahankan masing-masing negaranya. Dan tentu ya, kita tak mau hal itu terjadi, kecuali ingin menjadikan dunia nyata sebagai season baru dari Call of Duty Asia Captor. Nah, pertanyaan Mimin nih bos. Apakah Indonesia benar-benar akan menempuh OMSP demi menyelamatkan sang selebgram yang bernasib apes di Myanmar itu? Atau ini cuma sekedar sinyal kuat agar meja diplomasi mulai bergeser sedikit dari meja makan ke meja komando? Namun, satu hal yang pasti nih bos. Ini bukan tentang perang, tapi ini tentang kehormatan, tanggung jawab, dan pesan tegas. Jangan main-main dengan warga negara Indonesia. Dan harapan Mimin ya, nggak cuma di Thailand doang ya kan. Kalau bisa noh yang kejebak-jebak di Kamboja itu, tarik balik aja semuanya. Kasih hukuman sikit bos, karena mereka masuknya lewat jalur ilegal ya kan. Nyusah-nyusahin bae ya kan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.
Oke, lanjut kabar kedua. Kini kita mau baca-baca soal Indonesia dan Malaysia yang disebut kompak mendekat ke Rusia. Jadi saat dunia terbagi dua, saat Amerika makin keras menekan, standar ganda semakin terlihat nyata, kini dua negara di jantung Asia Tenggara justru memilih jalur yang agak berbeda nih bos. Ya, Indonesia dan Malaysia kini disebut makin lengket dengan negara penikmat vodka raski-raski Rusia. Bahkan kemarin yang nampak benar ya kan, Pak Prabowo sampai melewatkan panggilan elit dunia di KTT G7 hanya demi bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow. Meskipun ini katanya karena Rusia yang undang duluan, tapi nampak bahwa Pak Prabowo lebih penting ke Rusia. Karena apa? Ya, di Moskow beliau jadi tamu dan pembicara utama, sedangkan di G7 Kanada beliau cuma mungkin tamu pelengkap dan perasa bos. Sementara itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim juga sudah 3 kali bolak-balik ke Rusia. Katanya kagum sama soft power Rusia yang menyentuh hati rakyat dunia. Tapi jangan salah bos, kedekatan ini bukan cuma soal pidato manis. Karena Indonesia dan Malaysia kini disebut juga mulai melirik Moskow untuk kerjasama, perdagangan, energi bahkan impor senjata dan alutsista. Dan di tengah sanksi barat, Rusia pun kini membuka tangannya lebar-lebar bos. Karena ya siapa lagi yang mau diajak main ya kan? Kemudian lanjut pidato Presiden Prabowo di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Rusia baru-baru ini juga menuai sorotan bos. Dalam sebuah artikel analisis yang diterbitkan di Jakarta Post pekan ini disebutkan bahwa pidato beliau tidak cukup meyakinkan bahwa Indonesia akan tetap netral di tengah persaingan kekuatan besar yang sedang berlangsung. Mengingat adanya kritik tersirat terhadap Amerika serta pujian terbuka kepada China dan Rusia. Di mana memang Pak Prabowo pada waktu itu bilang China Rusia tidak pernah standar ganda bos. Dan jelas ya ini menyindir pihak-pihak barat. Kemudian selain itu mendekatnya RI Malaysia ke Rusia juga karena ada faktor menjaga posisi non-blok nih bos. Jaga status agar tetap seimbang dan jangan sampai terlalu jauh dari Rusia dan ikut kemauan Amerika. Selain itu disebut juga kedekatan RI Malaysia ke Rusia juga karena Amerika lebih mendukung Israel. Nah itu standar ganda bos. Dan pertanyaannya di benak admin nih, apakah ini nanti bakal menjadi awal poros baru Asia Tenggara? Apakah Pak Prabowo dan PM Anwar sedang menggambar ulang peta kekuasaan dunia? Ataukah kedua sohib ini cuma mau cari diskon pesawat tempur dan bonus minyak dari Rusia? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.